Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Fandi dengan NIM 123490012 dari Program Studi Rekayasa, Instrumentasi, dan Automasi Angkatan 2023. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait apa saja yang telah saya lakukan selama praktikum mata kuliah pneumatik dan hidrolik yang telah dilaksanakan minggu lalu pada modul kedua. Pada modul kedua ini kami mempelajari tentang bagaimana cara kerja dari silinder single acting dan juga silinder double acting, dan juga bagaimana cara pengoperasiannya ke PLC, memprogramnya dengan menggunakan PLC. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada tujuan dari praktikum. Tujuan praktikum yang pertama, satu, memahami prinsip kerja silinder pneumatik, single acting dan juga double acting. Yang kedua, mengetahui kondisi dan aplikasi yang tepat untuk penggunaan silinder single acting dan juga double acting. Yang ketiga, mempelajari cara mengoperasikan dan menghubungkan aktuator pneumatik dengan PLC sebagai sistem kendali. Oke, lanjut ke bagian bahasan utama dari video ini. Yang pertama itu ada apa itu silinder single dan juga double acting. Yang kedua, kapan sebaiknya menggunakan silinder single acting dan juga double acting. Ketiga, bagaimana cara mengoperasikan silinder single acting dan juga double acting. Keempat, bagaimana dan dengan cara apa menghubungkan pneumatik ke PLC. Oke, dari empat bahasan utama ini akan saya lanjut jelaskan per slide. Oke, lanjut ke bagian yang pertama di sini adalah silinder single acting. Dapat dilihat pada kedua gambar ini merupakan silinder single acting. Pada silinder single acting itu terdapat pegas, karena dari namanya single, berarti dia hanya menggunakan satu inputan fluida bertekanan, baik itu menggunakan oli bertekanan atau udara bertekanan. Ketika udara bertekanan masuk ke salah satu sisi, ke sisi sini, maka udara itu akan mendorong piston keluar dan juga membuat pegas menjadi rapat. Sebaliknya, ketika udara dilepas, maka pegas tersebut akan mendorong kembali piston masuk ke dalam. Oke, pada silinder single acting sendiri ada dua jenis tipe. Yang pertama, ada dua tipe. Yang pertama ada push type dan pull type. Dapat dilihat pada yang atas, pada silinder push type, ketika tidak ada tekanan udara, maka piston tersebut akan terdorong ke dalam oleh pegas. Sebaliknya, ketika air pressure applied, tekanan udara itu akan mendorong piston keluar yang membuat pegas-pegas itu merapat. Sebaliknya, pada silinder pull type, ketika tekanan udara itu tidak ada, dia akan membuat pegas itu meregang dan mendorong piston keluar. Namun ketika ada tekanan udara, maka dia akan mendorong si tekanan udara ini akan mendorong piston masuk ke dalam sehingga membuat pegas menjadi merapat kembali. Membuat pegas menjadi merapat. Lanjut. Nah, di sini ada pengertian dari silinder single acting. Silinder single acting adalah salah satu jenis aktuator pneumatik ataupun hidrolik yang hanya bekerja dengan satu arah gaya kerja menggunakan tekanan fluida seperti tadi udara bertekanan atau oli. Sedangkan arah baliknya memanfaatkan gaya luar seperti pegas atau spring ataupun beban. Dapat dilihat tadi di sini kan, untuk arah sebaliknya dia itu menggunakan pegas. Lanjut.
Pada silinder single acting, gerakan maju atau keluarnya piston dilakukan oleh tekanan udara. Ini tipe push type. Nah, yang kedua itu gerakan balik atau mundur, dikembalikan oleh pegas atau beban luar. Ini pada saat gerakan dorong. Gerakan tarik pull type. Ciri utama dari silinder single acting. Ada 3 ciri utama dari silinder single acting. Yang pertama, lebih sederhana dan hemat udara dibanding dengan silinder double acting. Karena dari namanya aja kelihatan, single itu berarti hanya menggunakan salah satu sisinya untuk inputan udara. Kalau double acting double berarti dia menggunakan dua udara itu dapat mendorong dari kedua sisi. Nah, yang kedua itu hanya menghasilkan gaya penuh saat maju atau mundur yang didorong udara. Nah, sedangkan pada saat balik oleh pegas lebih lemah. Karena pastinya tekanan udara itu berbeda dengan gaya dari pegasnya itu. Yang ketiga, banyak digunakan untuk penjepit, penekan, atau mekanisme ejector. Selanjutnya, nah di sini ada kelebihan dan juga kekurangan dari silinder single acting sendiri. Untuk kelebihan silinder single acting, yang pertama itu konstruksi sederhana. Yang kedua itu biaya relatif lebih murah. Yang ketiga, hemat udara karena hanya satu sisi yang diberi tekanan. Lanjut. Tadi kekurangannya. Yang pertama, gaya kerja terbatas dipengaruhi oleh kekuatan si pegas. Nah, silinder single acting ini karena hanya salah satu sisinya yang diberi tekanan, sedangkan sisi lainnya itu mengandalkan kekuatan dari pegas. Tentunya semakin lama digunakan pasti kekuatan pegas itu semakin aus lah, semakin kurang, sehingga silindernya itu tidak dapat bekerja dengan baik. Yang kedua, panjang langkah piston relatif terbatas. Terus yang ketiga, tidak cocok untuk aplikasi beban yang berat. Oke, lanjut. Nah, di sini ada silinder double acting. Di sini ada contoh silinder double acting. Dapat dilihat pada gambar, pressure in-nya bisa dari kedua sisi, dan juga pressure out-nya juga bisa dari kedua sisi. Itu adalah perbedaan utamanya dari silinder double acting dengan silinder single acting. Nah, ketika dapat dilihat pada gambar, ketika udara bertekanan dari sebelah kiri, maka dia akan terdorong. Nah, sebaliknya, ketika udara bertekanan datang dari sebelah kanan, maka dia akan mendorong piston kembali masuk ke dalam. Berbeda dengan silinder single acting tadi, ketika gaya arah baliknya itu dia mengandalkan kekuatan dari gaya luar ataupun pegas atau enggak beban air. Sedangkan silinder double acting ini kedua gayanya, misalnya baik gaya aksi yang pertama dan gaya baliknya itu menggunakan tekanan udara, fluida bertekanan. Di sini ada part-part dari silinder double acting. Yang pertama itu ada barrel, habis itu ada piston rod, terus ada rod and port, ada tie rod, ada cap and port. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pengertian dari silinder double acting. Silinder double acting adalah silinder pneumatik atau hidrolik yang bekerja dengan cara dua arah gaya menggunakan tekanan fluida. Artinya, baik gerakan maju maupun gerakan mundur piston dikendalikan oleh udara bertekanan, itu untuk pneumatik, atau oli bertekanan itu untuk hidrolik. Oke, selanjutnya pada silinder double acting, gerakan maju atau keluar piston dilakukan oleh udara bertekanan. Gerakan balik atau mundur piston juga dilakukan oleh udara bertekanan, bukan pegas, berbeda dengan silinder single acting. Di sini ada 4 ciri utama dari silinder double acting. Yang pertama, gaya dorong kuat di kedua arah, maju dan mundur, karena baik gerakan maju ataupun mundurnya
atau gaya baliknya itu kedua-duanya menggunakan tekanan udara yang bisa diatur tekanannya. Terus 2, gerakan lebih stabil, cepat dan bisa diatur. 3, konsumsi udara lebih banyak dibandingkan single acting. Keempat, cocok untuk aplikasi yang butuh gerakan bolak-balik terus-menerus. Misalnya silinder penggerak mekanik, pintu otomatis seperti pada bis atau pintu kereta, atau sistem handling material. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari silinder double acting. Untuk kelebihan dari silinder double acting, yang pertama itu dapat digunakan untuk beban yang lebih berat. Yang kedua, panjang langkah piston bisa lebih panjang. Yang ketiga, gerakan lebih stabil dan terkontrol. Yang keempat, lebih fleksibel untuk aplikasi industri. Yang tadi itu kan yang pertama dapat digunakan untuk beban yang lebih berat, karena ya baik gaya masuk atau gaya keluar itu kedua-duanya menggunakan tekanan udara. Terus kekurangannya, konstruksi lebih rumit. Terus konsumsi udara atau oli lebih banyak. Yang ketiga, harga lebih mahal dibanding single acting. Di sini ada contoh penggunaannya baik dari silinder single acting maupun double acting. Tapi kayaknya dari gambar ini ketiga-tiganya ini menggunakan silinder double acting. Yang pertama di sini ada mekanisme lengan penjepit. Terus di sini ada mesin press atau crusher di sini. Yang ketiga itu mesin pick and place. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh penggunaan dari silinder single acting dan double acting. Seperti yang tadi pada gambar. Pada silinder single acting digunakan pada aplikasi yang hanya membutuhkan gerakan satu arah kerja dengan dorongan udara bertekanan. Sementara gerakan baliknya dibantu oleh pegas atau bahan eksternal. Silinder ini cocok untuk mekanisme sederhana yang tidak memerlukan gaya besar secara terus-menerus seperti pada clamping, ejecting, positioning, atau lifting ringan. Sedangkan pada double acting dipakai ketika sistem membutuhkan gerakan arah bolak-balik yang sama kuat di kedua arah, karena udara bertekanan digunakan baik untuk mendorong maupun menarik piston. Jenis ini sering diaplikasikan pada proses industri yang memerlukan kontrol gerakan yang berulang, stabil dan bertenaga, misalnya dalam handling material, pintu otomatis, mesin packaging, crusher, dan sistem robotik pick and place. Nah, tadi kan contohnya mesin crusher ini dan juga mesin pick and place. Nah, di sini ada cara pengoperasian dari silinder single acting untuk yang kiri dan silinder double acting untuk yang sebelah kanan. Di sini ada katup solenoid. Untuk silinder single acting sendiri hanya menggunakan satu katup solenoid. Ketika aliran udara bertekanan masuk, maka dia akan membuat piston terdorong keluar. Sebaliknya, ketika udara dilepas, maka membuat piston masuk ke dalam kembali. Nah, untuk silinder double acting dia bisa menggunakan dua katup solenoid, valve solenoid, atau bisa menggunakan satu saja, tergantung jenis valve solenoid yang digunakan. Nah, di sini pada gambar ketika udara bertekanan masuk ke salah satu sisi, maka dia akan mendorong piston tersebut keluar. Nah, untuk menarik kembali piston, maka udara dialirkan ke sisi sebelahnya, sehingga katup kembali, sehingga piston kembali masuk ke dalam. Oke, lanjut. Di sini ada cara pengoperasiannya untuk single acting. Udara bertekanan masuk melalui satu port untuk mendorong piston keluar. Terus saat supply dihentikan, pegas internal mengembalikan piston ke posisi semula. Karena itu silinder ini hanya bekerja dengan gaya penuh satu arah, yang seperti dilihat pada gambar sebelah kiri ini. Untuk silinder double acting, udara bertekanan dialirkan secara bergantian ke kedua port. Jika udara masuk ke port depan, piston terdorong maju. Udara ke port depan, dia pistonnya maju.
Jika udara masuk ke port belakang, maka piston terdorong mundur. Dengan begitu, silinder mampu menghasilkan gaya penuh pada kedua arah gerakan. Terus di sini ada pneumatik kapilasi. Bagian kiri, saat tombol tekan atau push button diberi arus 24 volt, coil relay K1 akan aktif atau tertutup sehingga menghubungkan arus ke solenoid Y. Solenoid ini menggerakkan katup 3-2 sehingga udara masuk ke silinder mendorong piston keluar. Sedangkan pada bagian kanan, ketika tombol push button dilepas, arus terputus ini coil relaynya terbuka, solenoidnya mati, dan katup kembali ke posisi semula. Dengan pegas, udara keluar melalui port exhaust dan piston kembali ke posisi awal karena pegas silinder. Nah, di sini ada contoh ladder PLC sederhana yang kami gunakan pada saat praktikum minggu lalu. Nah, di sini ada push button on, push button off, output valve, dan katup bantu output valve. Nah, di sini ketika push button on ditekan sebentar. Di sini push button on menggunakan sistem normally open dan push button off menggunakan sistem normally close. Nah, ketika push button on ditekan, maka maka arus akan mengalir ke coil output valve dan juga akan nah, ketika pada saat arus yang mengalir, pada saat yang bersamaan juga katup output valve juga ikut aktif dan tertutup karena dipasang secara paralel dengan PB on, push button on, yang merupakan sistem pengunci yang ketika PB on dilepas, arus dari push button on ini akan terputus, namun output valve tetap aktif karena arus sekarang mengalir melalui dari katup bantu output valve yang tetap aktif dan tertutup. Namun ketika push button off ini ditekan, maka dia akan memutus arus dari output valve dan juga akan menutup dan mematikan katup bantu output valve ini sehingga sistem sepenuhnya mati. Oke, lanjut. Program ladder tadi terdapat push button on dan juga off untuk menghidupkan dan mematikan sistem pneumatik secara sederhana hanya untuk memberikan output pada valve supaya bisa memberikan jalur ke udara ke silinder pneumatik. Nah, di sini ada rangkaian untuk pneumatik single acting dan juga double acting. Ketika push button S1 ini ditekan, maka dia akan membuat relay R1 itu akan aktif sehingga membuat relay R1 tadi aktif sehingga akan menggerakkan coil A1 dan A2 yang akan membuat katup terbuka ataupun tertutup sehingga udara dapat mengalir atau kembali dari sisi solenoid valve. Untuk yang double acting sama, ketika push button ditekan maka relay R1 akan tertutup yang membuat coil A1 dan A2 bergerak ketika saat push button ditekan akan mendorong silinder maju dan ketika push button dilepas akan mendorong silinder keluar. Oke, sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.